Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Duh, kok kalian tampaknya pada lesu-lesu ya? Masih pada semangat gak sih ini teh? Semangat dong, karena hari ini Ibu akan melakukan bimbingan kelompok seperti Ibu Syifa yang telah lakukan tadi ya sebelumnya. Sekarang waktunya Ibu yang akan masuk bimbingan kelompok pada kelas kalian. Nah, pada bimbingan kelompok kali ini Ibu akan menggunakan teknik psikodrama. Kalian pernah mendengar nggak apa itu teknik psikodrama sebelumnya? Belum. Masa sih ada yang tahu? Enggak. Jangan lemes dong kalian semangat. Baik ya, Ibu jelasin psikodrama itu psinya itu psikologis yang berhubungan dengan aspek psikologis. Kalau dramanya itu bermain peran. Jadi psikodrama itu bisa disimpulkan sebuah teknik untuk mengeksplorasi masalah individu dengan memainkan adegan. Nah, tema yang akan Ibu ambil yaitu mengenai major depressive disorder atau depresi mayor. Kalian pernah mendengar apa itu depresi mayor sebelumnya atau kalian ada yang mengalami depresi mayor? Belum. Baik, jadi depresi mayor atau gangguan kronis itu adalah sebuah psikologis yang gangguan pada suasana hati atau yang berpengaruh pada dirinya sendiri. Itu kayak misalnya perasaannya tuh sedih terus kehilangan minat dalam mengerjakan apapun, terus kayak misalnya dia tuh punya trauma masa lalunya gitu. Nah, di depresi mayor juga sering terjadi ke anak remaja. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya ke anak remaja tuh terjadi karena masalah akademis, terus tuh masalah keluarga atau masalah sosial lainnya. Nah, mungkin kita langsung aja ke sesi prakteknya ya. Nah, di sini ada yang mau nggak jadi volunteer atau Ibu tunjuk saja? Baik, Ibu tunjuk aja ya. Di sini Ibu membutuhkan 5 volunteer. Sri Wulan, boleh maju? Releni Manijar boleh maju. Nares Valianda Rizky boleh maju. Pasar Gasari boleh maju. Dan Tasya Kemal Maulana boleh maju. Dicandakan atau menulis depresi mayor.
gitu. Apakah ada sebuah masalah yang atau trauma yang membuat kamu untuk berpikir, saya ingin melakukan ayah saya kan permasalahan di sini berawal dari sekolah nama Wulan karena bapak Wulan korupsi, udah jadi Wulan dibully sama teman-temannya. Jadi mungkin untuk kita bisa mengikuti ya, kita akan melakukan teknik seperti apa yang dimana permasalahan Wulan akan diagendakan langsung dengan bantuan teman-teman ibu. Dan tentunya Wulan akan menjadi diri Wulan sendiri. Boleh nggak Wulan ceritakan salah satu adegan yang dimana Wulan tuh merasa sendiri, terpuruk kayak merasa putus asa gitu. Mungkin untuk masuk ke adegan kalian tersebut, kita adegan dulu saat kamu adegan di rumah di mana kamu berbicara dengan orang tua kamu, kenapa kamu bisa pindah ke sekolah baru dari sekolah lama sebelumnya. Kita langsung saja ya. Baik, sekarang kita masuk ke adegan perannya. Nah, di sini tuh peran adegannya pas saat di rumah, yaitu Wulan berbicara dengan orang tuanya bahwa di sekolah lamanya tuh dia dibully karena orang tuanya ayahnya yang meninggal karena korupsi, dan dia sudah tidak kuat dimana semenjak ayahnya meninggal ibunya tuh jadi workaholic. Nah, di sini adegannya gara-gara skandal ayah kamu. Baik, itu ada adegan berawal kenapa Wulan pindah ke sekolah baru. Mungkin sekarang kita lanjut aja ke sesi dimana dia merasa terpuruk, benar-benar sepi di saat di kantin, dimana dia melihat di teman-temannya ada teman-temannya sedangkan dia sendiri gitu. Mungkin anggap aja itu teman-temannya. Itu si Wulan masih anaknya manusia yang orang yang bersih gitu. Iya, padahal kayak aduh kan
adegan yang positif. Oh, jadi ya saat-saat kamu merasa terpuruk dan sedih, di mana teman-teman kamu mengejek dan membuli karena ayah kamu. Tapi Wulan, jangan menjadikan itu kamu merasa down gitu. Karena nggak semua orang tuh menganggap bahwa kamu tuh itu salah kamu gitu. Karena ini kamu kan tidak ada sangkut pautnya, karena itu adalah kesalahan orang tua kamu. Kamu jangan sampai ngerasa depresi, terus ngerasa mau ada di dalam bunuh diri. Mungkin supaya kamu terpikir dari pikiran yang dulu, kita adakan adegan yang positif di mana ada salah dua orang teman kamu yang datang saat-saat kamu terpuruk tadi karena dibully sama teman-teman, untuk kamu tidak berpikir ya gimana. Sekarang kita beralih ke adegan yang positif. Kalau ada masalah kita ngobrol aja. Kamu jangan merasa sendiri loh. Kamu punya kita ya. Ada kita. Kamu jangan khawatir. Kita beda kok sama teman-teman kamu yang lain. Kamu juga harus terbuka sama kita, harus terbuka. Kamu harus terbuka sebetulnya. Kamu jangan merasa sendiri. Asalkan kamu terbuka sama kita ya. Dan jangan Ya, anggap aja angin lewat. Dari tadi Wulan udah menerangkan dimana ada adegan dimana perasaan Wulan setelah Wulan menerangkan adegan tersebut. Nah tadi Wulan udah bisa nilai positifnya nggak dari adegan positif tadi, dimana teman-teman nggak semua teman menjauhi kamu, pasti ada salah satu orang yang berkenan dengan kamu, dan tentunya kamu harus lebih bersabar lagi, jangan menutup diri, jangan seakan-akan orang-orang tuh nggak ngertiin kamu, semua juga pasti ada. Ini ternyata mungkin kalau misalnya Wulan ada apa-apa dan cerita, Wulan boleh datang aja ke ibu. Masih belum kita mengakhiri sesi konseling kali ini. Apakah ada yang mau diceritakan lagi? Terima kasih Wulan. Baik, itu adalah adegan yang dimana Wulan mengidap depresi mayor. Nah, sebelum kita menutup sesi bimbingan kelompok kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, terima kasih. Kurang
karena di sini juga saya masih belajar. Wassalamualaikum